Halo teman-teman, hari ini aku mau petik 9 jenis mangga. Wah, mangga apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik mangga ini nih. Kalau di sini namanya mangga rengi teman-teman. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mangga ini gede-gede banget kalau udah tua. Sayangnya belum ada yang matang sempurna. Langsung kita petik aja ya. Kalau pohonnya tinggi, tugas kameramen aku yang petik karena mangga yang tua buahnya di atas atap rumah. Lanjut ke mangga mana lagi atau mangga harum manis. Pasti teman-teman banyak yang udah tahu. Giliran aku nih yang petik. Hehe, kita ambil dua aja ya. Lanjut ke mangga ini nih. Di daerah aku namanya Belo atau mangga panjang. Mungkin karena mangganya panjang kali ya. Kita petik satu aja. Takut wadahnya nggak muat. Ada yang matang nih. Di sini kalau mangganya kecil tapi udah matang namanya leloto. Leloto ini banyak terdapat di mangga panjang dan mangga madu teman-teman. Lanjut ke mangga madu. Di daerah aku hampir setiap rumah ada pohon mangga jenis ini. Kalau berbuah memang lebat banget. Kameramen aku yang petik. Kita ambil dua aja ya. Dinamakan mangga madu karena kalau matang ada terdapat selai yang rasanya mirip madu. Itu pendapat pribadi aku ya. Nah, kalau ini namanya mangga apel. Buahnya banyak banget. Mangga ini sebagian berwarna ungu loh. Cantik banget. Memang mirip apel, makanya dinamakan mangga apel. Kita ambil 3 karena mangganya lebih kecil. Ada yang lagi hamil nih mangganya. Hehe. Lanjut, kita cari lagi. Pohon-pohon mangga ini sebagian besar punya keluarga dan teman-teman aku. Jadi aku bebas ngambilnya. Aku juga sampai lewat di kuburan nih. Tapi santai aja ya. Nah, ini nih mangga favorit aku. Ini namanya mangga gedang di daerah aku. Kalau mateng, buahnya berwarna orange. Wih, cantik banget kan? Mangga ini wangi loh teman-teman. Langsung aja dipetik-petik sama kameramen aku yang udah pro dalam memanjat. Wah, kita dapat lumayan. Lanjut, aku jalan lagi. Di perjalanan, aku nemu pohon beringin yang lagi berbuah. Seperti apa ya rasanya? Yuk kita coba petik. Ternyata rasanya nggak enak teman-teman, hambar. Tapi kok burung-burung pada suka ya? Nah, kalau ini namanya mangga batu teman-teman. Sekilas mirip dengan mangga harum manis, tapi ini beda. Rasanya juga beda. Karena buahnya ada yang rendah, aku petik sendiri aja. Aku dapet satu aja nih. Aku udah berusaha lompat tapi nggak nyampe. Lanjut ke mangga ini nih. Aku bener-bener nggak tahu ini namanya mangga apa. Tapi aku sering metik pas udah mateng. Ini bener-bener enak banget. Kalau mateng kulitnya berwarna kuning. Pohonnya mirip mangga yang pertama aku petik tadi. Kita lanjut lagi ke mangga yang terakhir. Kalau yang ini namanya mangga tepung teman-teman. Warnanya hijau kehitaman. Warnanya paling gelap antara semua jenis mangga yang aku petik tadi. Getah mangga ini wangi banget loh. Tara, ini dia hasil kita. Banyak banget ya jenis mangga di daerah aku. Oh iya, ada satu lagi yang belum aku petik karena belum berbuah, yaitu mangga perawa. Mangga yang paling harum di antara semua jenis mangga. Wanginya bisa nyebar sampai satu ruangan loh. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau nyari keong di sawah. Biasanya keong sawah terdapat di petakan bibit padi. Ini dia lokasinya, langsung aja aku mulai pungut-pungut keongnya. Keong jenis ini nggak beracun ya, nggak bikin pusing juga. Karena dari dulu kami udah terbiasa makan ini. Lokasi sawah ini berada di Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Oh iya, aku mau buat keong rebus resep andalan aku nih. Lanjut kita ambil-ambil lagi. Air di sini jernih ya, jadi keongnya juga bersih. Beda dengan keong yang diselokan. Sawah di sini luas banget, sampai ratusan hektar, karena kebanyakan di daerahku juga berprofesi sebagai petani. Di sawah ini, para petani menanam padi, jagung, kacang, dan tembakau. Wah, udah dapat banyak nih. Lanjut, aku mau cari semangka mini nih. Kebetulan banget udah banyak yang matang. Lihat nih, unyu-unyu banget kan? Semangka mini ini tumbuh liar, biasanya terdapat di kebun atau di sawah. Kalau di hutan nggak ada teman-teman. Kalau udah matang gini rasanya manis, tapi kalau masih muda rasanya pahit. Biasanya semangka mini ini tumbuh di pematang sawah. Di daerah kalian ini namanya apa? Komen di bawah ya. Ada pisang yang udah matang nih. Ini jenis pisang hijau, jadi kalau matang nggak berwarna kuning. Kita petik-petik aja ya daripada dimakan kelelawar. Kita pulang dulu, karena keong sawah ini harus direndam 1 malam sebelum dimasak. Keesokan harinya langsung deh kita rebus. Sementara airnya mendidih, aku mau baca novel dulu nih.
Oh iya, kalian tahu nggak? Sekarang baca novel bisa sambil cuan loh. 5 menit aja udah bisa dapat uangnya. Caranya gampang banget. Buka Vizo Novel, klik tombol koin, masuk halaman event dan selesaikan tugas membaca. Dapat deh 25 ribunya. Buruan download Vizo Novel, baca bareng aku sambil cuan. Lanjut kita buat bumbunya. Cabai, garam, terasi, dan micin aku ulek-ulek. Kemudian aku tumis bumbunya. Aku udah tambahin bumbu rawon juga biar kuahnya lebih enak. Langsung aja kita masukin bumbunya. Nah, terakhir aku tambahin daun asam muda biar rasanya pedas asem. Lanjut, aku buat sambal nanas. Bahannya gampang aja. Cabai, garam, dan terasi. Aku juga tambahin madu ya. Tara, wih, keong kuah pedas asam udah jadi nih. Saatnya makan. Caranya tinggal dicungkil kayak gini, kemudian langsung deh cocol di sambal nanasnya. Rasanya bener-bener enak banget, karena semalaman udah direndam air bersih, dan air rebusannya aku ganti 2 kali. Kita coba juga kuahnya. Beh, seger banget. Oh iya, keong sawah ini halal ya teman-teman. Lanjut, aku makan lagi. Keong sawah ini enak banget kalau diolah dengan baik. Tim aku udah pada ngiler tuh, hehe. Kita hanya makan yang bagian depan aja ya teman-teman. Bagian belakangnya nggak enak dimakan karena itu kotorannya ya. Setelah puas-puasin makan keong, lanjut kita makan buah semangka mini yang udah kita petik kemarin. Semangka mini ini rasanya khas banget. Kita makan bagian dalamnya aja ya. Memang bentuknya seperti semangka, tapi bijinya seperti mentimun. Di daerah aku, semangka mini ini namanya ceriding. Banyak banget loh tanaman yang tumbuh liar yang bisa dimakan, tapi kebanyakan dari teman-teman gak berani karena takut beracun. Terakhir, aku juga makan pisangnya sebagai penutup. Pisang yang matang di pohon jauh lebih enak dan manis daripada yang matang setelah disimpan. Semua buah juga pasti gitu sih. Oh iya, cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau panen buah naga nih, karena aku mau buat bolu kukus dengan buah naga sebagai topping. Kebun buah naga ini luas banget, buahnya juga udah banyak yang merah-merah. Lokasinya juga nggak terlalu jauh dari rumah aku. Kalau dari arah barat, lokasi kebun buah naga ini sekitar 200 meter dari pantai wisata Gili Lampu. Yuk kita cek, walaupun banyak yang matang, aku mau pilih yang paling besar. Kalau telah diambil, buahnya akan dimakan kelelawar kayak gini. Yuk kita petik. Aku menggunakan sabit pemilik kebun. Cara petiknya gampang. Kita sisakan sedikit batangnya di ujung tangkai buahnya agar awet kalau disimpan. Selain buah naga jenis ini, ada juga loh yang isinya berwarna putih. Ada juga buah naga kuning sering lewat di FYP aku. Kalau itu harganya mahal banget dan aku belum pernah coba. Gimana ya rasanya? Ada yang pernah makan nggak? Mumpung lagi di kebunnya, aku mau coba makan langsung nih dari pohonnya. Wah, isinya merah banget. Wah, nggak ada obat sih, sumpah seger dan manis banget. Pecinta buah naga pasti pada ngiler nih. Oh iya, teman-teman ada yang punya kebun buah naga nggak? Komen di bawah ya. Tara, wadah kita udah penuh nih. Yuk kita timbang. Masuk ke kebun ini gratis loh, dan kalau bawa pulang harganya cuma 15 ribu per kilo. Murah banget kan? Satu biji aja beratnya bisa nyampe 1 kilo loh. Bahan-bahan kue bolunya udah siap. Kita siapkan pisang ambon, kemudian kita haluskan sampai benar-benar lembut. Kalau sudah, tuangkan 170 gram gula pasir, 1 butir telur, dan garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan berwarna putih. Tambahkan susu kental manis ukuran 1 saset. Kemudian tuangkan pisang ambon yang sudah kita haluskan tadi. Setelah itu dikocok sekitar 7-10 menit. Kalau sudah, tuangkan tepung terigu 250 gram dan coklat bubuk. Lalu tambahkan soda kue setengah sendok teh dan baking powder 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai bentuk adonan seperti ini. Kemudian tambahkan minyak goreng dan aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita tuang deh ke dalam loyang. Isinya jangan kepenuhan ya teman-teman. Kalau sudah terisi semua, tinggal ditambahkan buah naga di atasnya sebagai topping. Wih, cantik banget kan? Setelah itu langsung kita kukus menggunakan dandang pengukus. Kemudian kita tunggu sekitar 25 menit. Gampang banget kan? Tutup dandangnya dibungkus dengan kain ya, agar uapnya tidak menetes. Nggak kerasa bolu kukus kita udah matang nih. Tuh lihat, bolunya udah mekar-mekar teman-teman. Langsung aja kita angkat. Kita angkat menggunakan capit ya teman-teman. Yuhu! Bolu kukusnya udah siap. Bolunya cantik dan kenyal banget. Nggak sabar pengen nyobain. Rasanya enak banget.
Teman-teman wajib cobain nih. Cara buatnya gampang banget, nggak butuh modal banyak, udah bisa makan bolu seenak ini. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!